Di Indonesia sendiri, diketahui data yang diperoleh pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari keseluruhan angka timbulan sampah tersebut, tidak seluruhnya terkelola dengan baik, yaitu sebesar 65,71% terkelola dengan baik, dan sisanya yaitu 34,29% belum terkelola dengan baik. Setiap tahunnya, jutaan ton daun kering terbuang begitu saja. Padahal, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah organik berupa daun kering. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan mendaur ulang sampah daun kering menjadi pupuk kompos. Tidak hanya mengurangi sampah, kompos juga dapat bermanfaat bagi tanaman. Selain menyediakan unsur hara, pupuk kompos juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mendukung kehidupan tanaman yang dibudidayakan, baik pertumbuhan maupun produksi tanaman. Selain itu, pupuk juga mendukung siklus karbon alami serta mendukung pertanian berkelanjutan. Pada video ini akan dibahas terkait salah satu solusi permasalahan pengelolaan sampah yang telah diimplementasikan di Sekolah Kristen IPK BSD yang terletak di BSD City, Tangerang, Banten, yang berfokus pada pengelolaan sampah organik. Untuk melakukan composting daun kering seperti yang dilakukan di sekolah IPK BSD, kita memerlukan beberapa bahan utama seperti daun yang telah jatuh dari pohon, bahan hijau seperti sisa sayuran atau rumput, serta air. Kita juga membutuhkan alat untuk mencacah daun ataupun chopper untuk memotong daun-daun atau bahan hijau menjadi lebih kecil agar memudahkan proses penguraian. Setelah daun-daun terkumpul, kita akan mulai mencacah daun-daun tersebut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil menggunakan mesin chopper seperti yang tertampil pada video ini. Proses ini akan membantu mempercepat pembusukan. Apabila telah terbentuk tumpukan kompos, dibutuhkan bahan tambahan berupa aktivator EM4 atau Effective Microorganism 4 sebagai sumber bakteri pengurai, kemudian molase berupa gula putih dan air. EM4 merupakan kultur campuran dari mikroorganisme yang dapat digunakan untuk memproses bahan limbah menjadi kompos dengan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan pengolahan limbah secara tradisional. EM4 mengandung 90% bakteri Lactobacillus sp dan 3 jenis mikroorganisme lainnya yaitu bakteri fotosintetik, Streptomyces sp, dan yeast. EM4 juga dapat merangsang perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme lain yang menguntungkan seperti bakteri pengikat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, mikroorganisme yang bersifat antagonis terhadap patogen. EM4 dan molase harus dilarutkan dengan air dan kemudian larutan ini akan disiram ke atas tumpukan kompos yang telah disimpan di atas tanah yang kering. Kemudian tumpukan kompos dimasukkan ke dalam tong plastik besar sebagai tempat penyimpanan. Tong plastik ini harus ditempatkan di tempat teduh yang tidak terkena hujan. Kemudian tumpukan kompos yang ada di dalam tong harus diaduk atau dicampurkan secara berkala kemudian ditutup dengan rapat. Tong plastik juga harus diberi beberapa lubang dengan pipa untuk aerasi. Kompos yang telah disimpan dalam tong harus dijaga agar tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Kita bisa menambahkan air secukupnya jika tumpukan terlalu kering. Selain itu, penting untuk memutar tumpukan kompos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa oksigen tetap tersedia untuk mikroorganisme yang bekerja menguraikan daun dan bahan lainnya. Pada pemrosesan kompos secara berkala akan terjadi penyusutan atau penurunan volume. Kegiatan composting di sekolah IPK BSD setiap minggunya yaitu di hari Senin akan ditambahkan volume tumpukan kompos yang baru ke dalam tong plastik tempat penyimpanan kompos. Kemudian akan diaduk secara merata agar seluruhnya tercampur. Setelah beberapa minggu akan mulai terlihat perubahan. Tumpukan daun yang tadinya kering mulai berubah menjadi material yang lebih gelap, rapuh, dan kaya nutrisi. Dalam waktu 2 hingga 3 bulan, kompos akan siap digunakan.
Kompos bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman atau sebagai penutup tanah. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga menghasilkan pupuk alami yang bermanfaat untuk tanah dan tanaman. Dengan memanfaatkan daun-daun kering di sekitar kita, kita turut menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan secara bijak. Setelah melalui proses composting, daun kering yang tadinya dianggap sebagai sampah atau tidak bernilai, kini berubah menjadi kompos yang kaya nutrisi. Kompos dari daun kering memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi tanah dan tanaman. Kompos membantu meningkatkan struktur tanah. Kompos membuat tanah lebih gembur sehingga memudahkan akar tanaman untuk tumbuh dan menyerap nutrisi. Tanah yang diperkaya dengan kompos juga memiliki kemampuan lebih baik dalam menyimpan air, yang sangat bermanfaat di musim kemarau. Kompos memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Daun kering yang terurai mengandung karbon, sementara bahan hijau yang kita tambahkan selama proses composting memberikan nitrogen. Keduanya berperan penting dalam menyediakan unsur hara esensial bagi pertumbuhan tanaman. Composting daun kering adalah langkah sederhana namun memiliki dampak yang besar dalam menjaga lingkungan kita. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, seperti daun-daun kering, kita bisa mengurangi sampah, memperkaya tanah, dan mendukung sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain membantu menyuburkan tanaman, kompos juga mengurangi ketergantungan kita pada pupuk kimia, serta mencegah emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Ini adalah salah satu kontribusi yang dapat kita lakukan dalam mengurangi jejak karbon dan menjaga kelestarian bumi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mulailah composting dari sekarang dan mari kita jaga lingkungan kita agar tetap lestari. Salam lestari.